Shalom, berjumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Hari ini saya ingin membawakan satu tema, yaitu Back to Basic. Saya berada di tempat alam terbuka. Tempat ini mengingatkan saya bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, menciptakan kita, terutama saya. Ada satu ayat yang saya ingat, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 yang berisikan, berfirmanlah Allah, baik kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Di sini saya mengingat kembali bagaimana ternyata saya diciptakan dan hadir di dunia ini untuk apa. Saya begitu melihat alam ini begitu indah. Kalau saya ingat di masa lalu saya, betapa saya di masa kecil saya berada dari pulau jauh. Di masa kecil saya selalu merasakan kesunyian, sepi, hampa. Padahal saya dilahirkan dalam keluarga yang begitu besar. Saya 9 bersaudara dan saya anak paling kecil. Tentunya dalam satu keluarga yang besar banyak sekali kejadian-kejadian. Dan begitu ramai, dan seringnya adalah pertengkaran hampir setiap hari, yang membuat saya tuh pusing. Saya merasakan kenapa saya dilahirkan dalam keluarga seperti ini. Dan saya juga masih kecil sering mendapatkan penghinaan, pengejekan dari orang-orang dan membuat diri saya menjadi minder. Terus saya bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa sama saya? Kenapa harus saya? Seiring waktu, saya semakin besar dan saya dulu berdoa. Suatu saat Tuhan, kalau saya bisa pergi merantau jauh, saya bisa mendapatkan karir, bisa mendapatkan geral yang tinggi, sehingga saya kalau pulang saya bisa dihormati, saya bisa mendapatkan usaha, kekayaan, dan orang bisa melihat saya tidak melecehkan saya lagi. Itu yang ada dalam hati saya. Tapi saya sebagai manusia tidak tahu harus bersandar kemana. Saya melihat lautan yang begitu luas. Saya berenang, tapi saya tidak tahu harus bersandar kemana. Saya hanya berada dalam pemikiran saya sendiri. Saya tidak tahu harus bersandar pada apa, sehingga saya masih bertanya pada Allah yang lain. Seiring waktu saya pun menikah, tapi apa yang saya rasakan? Dulu saya ingin keadaan sepi, tapi setelah menikah, saya ingin keadaan menjadi ramai. Karena ternyata saya hidup cuma berdua. Saya merasakan kesendirian, hampa, ngelamun, merasa gak ada guna. Tapi ayat ini mengingatkan saya kembali bahwa saya diciptakan Tuhan dengan begitu berharga. Tuhan menghadirkan saya di dunia ini untuk saya bisa seperti Dia. Saya mampu mengasihi, saya mampu mencintai. Terutama saya harus bertobat atas segala apa yang ada dalam pemikiran saya. Dulu saya merasa kenapa Tuhan hal ini terus terjadi dalam diri saya. Dan saya bilang kenapa tidak kau ambil saya saja. Tapi di ayat ini betul-betul mengingatkan saya bahwa Allah menciptakan saya begitu sempurna. Dia ingin saya seperti Dia, serupa dengan Dia. Mau mengasihi, mau mencintai, mau mengampuni, mau melayani sesama. Saat saya semakin dekat dengan Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam diri saya mulai masuk untuk melayani Tuhan dan mengerti akan misi hidup saya. Saya kembali ke awal, kenapa saya diciptakan. Saya ditarik kembali oleh Allah dalam yang gelap. Dituntunnya saya ke tempat yang terang tanpa saya sadar. Begitu indah dan ajaib jalan Tuhan dalam hidup saya.
Saya merasakan itu. Dan saya baru merasakan betapa Tuhan begitu baik. Dia menciptakan saya, memberikan kepada saya, karena saya tahu Allah menciptakan karena dari Dia, untuk Dia, dan kembali kepada Dia. Allah yang luar biasa, Yesus yang luar biasa. Saya kembali untuk bisa melayani Tuhan dalam misi hidup saya, dan mau mengasihi dan mengampuni masa lalu saya, dan menjalani kehidupan sesuai yang Tuhan inginkan, maju ke depan, hanya tertuju kepada Allah, hanya tertuju kepada Tuhan. Baik saudara-saudari sekalian, sebelum kita akhiri, saya mau ajak saudara-saudari semua untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Engkau telah menempatkan kami di bumi yang indah ini, untuk kami boleh menikmati dan mengagumi karya tangan-Mu yang menakjubkan. Kiranya segala sesuatu yang telah Kau ciptakan mengingatkan kami pada kebaikan, kasih, dan pemeliharaanmu. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami, agar kami bisa menjadi serupa, secitra, segambar dengan Allah, dan menyadari bahwa kami hanya boleh melayani Engkau dan mencintai Engkau, dan terus bisa memberikan kabar sukacita kepada setiap orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Semua doa ini kami panjatkan melalui Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang berkuasa dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.